berteriak nantinya karena tidak percaya bahwa bisul itu tiba-tiba muncul ya, tanpa ia sadari, tidak mengenal waktu. Ada yang dimulai dari pagi, ada yang siang, sore, bahkan malam ya. Gejala awalnya itu gatal-gatal seperti digigit nyamuk ya, atau alergi. Setelah itu dari kaki sampai tangan itu semua menyebar, apalagi kalau sudah digaruk. Dan jika sudah benar-benar menyebar ke seluruh tubuh, haruslah engkau rajin-rajin untuk merendamnya dengan daun salam. Setelah itu, bila perlu, engkau tumbuk itu kunyit atau kunir yang warna kuning itu dan engkau oleskan di seluruh tubuh. Rasanya memang amat sangat menyakitkan, gatal dicampur rasa yang sangat amat pedih, bahkan sampai kaca itu bisa kalian garukkan ke kulit karena amat sangat gatal ya. Lalu bila sebelum tidur, engkau harus mandi dengan air garam supaya netral itu bisulnya tidak terlalu gatal. Apabila masih terlalu gatal, engkau bisa menumbuk daun salam dan mengoleskannya lagi per 2 jam atau 3 jam tergantung rasa gatal yang kalian akan alami nanti. Karena efeknya sudah pada mulai. Bahkan ada salah satu penglihatan atau mata panca indera itu tidak berfungsi, tidak bisa mengedipkan mata sebelahnya. Itu sudah pada mulai. Mereka pada akan menjadi makhluk yang tidak sesuai gambaran dengan Allah. Dirusak jiwanya melalui darah tanpa mereka sadari. Dan mereka malah berbangga. Tetapi aku sudah memberitahukan hal ini supaya janganlah kalian khawatir dan janganlah kalian takut. Apabila 3 hari atau bahkan seminggu belum mereda, engkau bisa mengkukus bawang putih 7-10 menit. Dikukus bawang putih dan dimakan. Lalu engkau bisa berendam di air laut selama sehari sampai seminggu. Apabila 3 sampai seminggu itu bisul itu belum juga kering, karena bisul itu amat sangat perih ya, amat sangat menyakitkan dan bikin risih ya, sampai memakai pakaian pun itu sakit ya, gatal ya, perih, pedih. Jadi kalian harus mempersiapkan diri sendiri. Bahkan apabila kalian mandi, usahakan setiap kali mandi kalian memakai daun salam supaya itu sebagai ganti antibiotik, antibodi, supaya bisul itu tidak menyebar kemana-mana. Dan di saat bisul itu datang, ada juga orang yang mengeluh dan menghujat nama Tuhan karena tidak terima, karena dirinya merasa malu. Bercermin saja dia malu karena badannya penuh dengan bisul dari kaki, dari tangan, dari punggung, dari badan yang depan, bahkan yang parah sampai di muka ya, seperti jerawat tetapi amat sangat pedih ya, atau di kulit kepala itu yang parah juga ada nanti gitu. Dan jangan sampai kalian menghujat nama Tuhan di saat bisul itu datang kepadamu, karena itu adalah ujian iman
karena engkau sendiri yang sudah memakai tanda itu yang tanpa kalian sadari. Walaupun kalian begitu angkuh, begitu sombong, aku tetap memberitahukan hal ini karena aku sangat mengasihi kalian, karena aku sangat mencintai kalian, menyayangi kalian. Bahkan engkau menghina aku pun, aku terima dengan tersenyum. Aku tidak akan pernah marah kepada kalian, karena aku tahu kapasitas kalian tidak mengetahui hal ini untuk lebih lanjutnya. Maka semuanya tetap akan aku beritahukan kepada kalian. Walaupun kalian tidak mau menerima apa yang sudah aku katakan, tetapi semuanya akan terjadi. Masing-masing pribadi berbeda waktunya. Dihitung saja 5 bulan dari kalian merasakan bisul itu, tumbuh bisul itu, semuanya sudah tertulis 5 bulan waktunya. Bersabarlah ketika bisul itu muncul di kulit-kulitmu. Kalian harus tabah, kalian harus tetap bersukacita walaupun bisul itu datang. Jangan lagi kalian terima. Dan tentang isu-isu virus atau penyakit, janganlah kalian percaya. Mereka hanya menakuti kalian, roh-roh untuk menakuti kalian. Karena mereka akan menjual lagi tanda itu untuk mendapatkan bansos, bantuan sosial. Jika kalian tidak menerima tanda itu, kalian tidak akan mendapatkan bansos. Itu mereka sudah rencanakan. Kalian jangan terima lagi, apapun itu resikonya. Aku sudah memberitahukan hal ini, supaya kalian tidak mati sia-sia ke depannya. Karena akan banyak sekali kematian, karena mereka tetap bersikeras untuk mendapatkan bantuan sosial. Dan untuk malapetaka itu, tetaplah kalian berjaga-jaga tentang wahana alam itu yang disuguhkan oleh dunia dan manusia pada tidak menyadari bahwa itu adalah 7 cawan murka Tuhan, 7 cawan murka Allah sedang berlangsung. Bahkan sampai pada tahun 2030. Dan bisa lebih dari tahun 2030. Karena orang-orang fasik harus tidak ada lagi di bumi ini. Karena semua bersih dari kefasikan. Karena kita akan menuju bumi yang baru. Konsekuensinya adalah pemurnian bumi. Tujuh malapetaka itu adalah pemurnian bumi, supaya bumi berevolusi menjadi bumi yang baru. Bukan lagi bumi yang penuh dengan kefasikan, kenajisan, angkara, murka, dan banyak sekali kejahatan. Bumi yang baru tidak lagi ada kejahatan, tidak ada lagi kefasikan, yang ada damai sejahtera, saling mengasihi antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, antara manusia cahaya satu dengan manusia cahaya yang satunya. Dan kalian harus mengejar menjadi manusia cahaya apabila kalian ingin masuk di dalam bumi yang baru. Karena penduduk bumi yang baru adalah mereka manusia yang bercahaya-cahaya dengan frekuensi kasih yang amat sangat tinggi. Frekuensi cahaya yang sangat tinggi. Karena iman mereka sudah tidak lagi setengah-setengah, melainkan murni 100%, bahkan lebih dari 100% itu sendiri. Pemurnian bumi itu harus diuji semua manusianya. Tidak memandang itu agamanya. Mereka
dari agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Muslim atau Islam, bahkan seluruh agama di dunia ini akan keluar dari agamanya masing-masing untuk merebutkan menjadi manusia cahaya. Itu yang akan terjadi ke depan karena mereka menyadari bahwa kelompok kegelapan sudah tidak memiliki kekuatan lagi karena mereka menyadari bahwa kelompok kegelapan yang sudah membentuk agama, politik, pendidikan, perbankan, dan akhirnya mereka keluar dari metrik. Metrik adalah sistem dunia, penjara yang memenjarakan pikiran kalian, imajinasi kalian. Padahal manusia itu adalah makhluk yang paling tertinggi, yang paling dekat dengan Tuhan. Maka manusia cahaya akan tersadar pada waktu 7 cawan murka Tuhan itu tercurahkan di bumi ini. Ada 2 golongan. Yang satu manusia, dia tidak terima dengan alam, maka dia bisa stres atau depresi. Dan jenis yang kedua adalah mereka menyadari bahwa mereka terpanggil menjadi manusia cahaya, tersadarkan oleh bencana itu, oleh alam semesta, oleh wahana yang disuguhkan oleh alam semesta itu sendiri. Maka manusia itu akan tersadar bahwa panggilan jiwanya adalah menjadi manusia cahaya, dan untuk itu mereka yang terpanggil menjadi manusia cahaya akan mencari sang sumber cahaya itu sendiri untuk memperoleh cahaya tersebut. Itu yang akan terjadi ke depannya. Itu saja yang bisa aku sampaikan untuk saat ini. Praise the Lord, haleluya, amin.